itu lebih banyak tersebar karena LGBTQ, karena adanya sodomi. Saudara, ini virus menyebar kemana-mana, saudara, dahsyat. Dan yang lebih mengejutkannya lagi apa, saudara? Pelaku LGBTQ kemarin disampaikan oleh Dr. Inong itu hampir 80% lelaki, bukan perempuan. Lelaki lebih banyak, saudara. Lelaki lebih banyak yang melakukan tindakan haram ini, saudara. Dan gak sampai di situ, saya punya beberapa kawan dokter-dokter, saudara. Mereka menginformasikan sekarang ini banyak anak-anak muda berobat ke mereka. Kenapa berobat? Karena duburnya jebol. Duburnya jebol, saudara. Sehingga dia umurnya masih muda, duburnya sudah jebol, dia udah gak bisa tahan lagi itu. Yang namanya kotoran keluar begitu aja, saudara. Keluar lalu lalang begitu aja, sehingga terpaksa dia pakai apa? Dia pakai pampers supaya nggak ketahuan. Karena kalau dia nggak pakai pampers, keluar di jalanan kelihatan pakaiannya, bajunya, celananya bisa kena kotoran, saudara. Jadi jangan kaget kalau kita lagi duduk di satu ruangan bersih, tahu-tahu bau kotoran. Jangan-jangan ada satu, saudara, yang hadir di situ yang duburnya jebol, kotoran itu keluar satu ruangan cium baunya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya tanya, ini musibah bukan? Musibah bukan? Bencana bukan? Bahaya tidak? Biarkan atau atasi? Takbir. Sallu ala nabi. Bahaya, saudara, ngeri, ngeri. Kemarin Habib Hanif yang ikut mendampingi jadi pengisi makalah juga, tanya beliau, datanya mengerikan, saudara. Ngeri itu data di mana-mana. Dan yang mengerikan lagi, banyak daerah-daerah Islam justru yang sengaja diserang. Di Aceh, di Sumatera Barat, di Jabar, saudara. Daerah-daerah yang terkenal Islam justru diserang, saudara. Dan Anda tahu sekarang ada komunitas perkumpulan semacam organisasi namanya GII. Apa itu GII? Gay Islam Indonesia. Pakai embel-embel Islam, pakai embel-embel Indonesia negara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak sampai di situ, ada lagi yang mendirikan perkumpulan namanya, saudara, Gay Santri Indonesia. Anggotanya 11.000. Ini PR kita semua, nggak boleh ini kita biarkan. Makanya kemarin DPP FPI dengan puluhan ormas Islam sepakat membuat genap gerakan nasional anti penyimpangan seksual yang tujuannya akan mendorong semua daerah membuat perda-perda anti LGBTQ, dan juga mendorong DPR RI agar menindaklanjuti Perpres Presiden. Presidennya udah bagus, keluarin Perpres menjadikan LGBTQ itu sebagai bahaya, ancaman non militer, saudara. Nah, sudah semestinya DPR RI bergerak bikin undang-undang. Nah, jadi LGBT ini, saudara, ini lebih berbahaya daripada narkoba. Dan ini LGBT ini menular kalau dibiarkan. LGBT ini, saudara, kalau tadi kita katakan pelakunya hampir 80% itu laki-laki. Jadi kalau dulu kita sebagai orang tua khawatir punya anak perempuan diganggu orang, zaman sekarang punya anak laki pun kita khawatir, saudara. Anak-anak laki kecil-kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun diperkosa. Ini nggak boleh kita diam. Sampai kapan kita mau biarkan ini? Nah, begitu saya ajak semua umat Islam dukung gerakan genap yang dipelopori oleh ormas-ormas Islam. Jubirnya ada di sini, Habib Hanif, saudara, bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga ada Habib Muhammad bin Hussein, salah satu daripada pimpinan presidiumnya. Dukung. Nah, kalau memang harus kita turun, kalau DPR tetap nggak mau tahu, kita harus turun, sejuta umat turun. Kita kepung DPR-nya, dia harus keluarkan aturan, nggak boleh LGBT ini dibiarkan. Nah, kalau ada yang bertanya, Habib, memang LGBT nggak bisa diobatin? Bisa. Tapi kita mesti bersama-sama dong. Harus ada tempatnya, saudara. Harus ada ahlinya, saudara. Bahkan dari FPI dan MS bekerja sama sudah menawarkan. Kami punya lahan 1 hektar, kami 100 hektar,
kami siap bangun untuk pusat rehabilitasi LGBTQ nasional. Jadi kalau ada anak-anak kita terkena LGBT, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, masukkan ke rehabilitasi, harus diobati.